orang tersebut itu yang akan masuk ke dalam usaha kita sesuai nggak? Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Nah, oke teman-teman, kali ini kita mau nge-share soal tip bisnis yang itu tentu aja bisa berguna buat orang ataupun buat teman-teman yang sedang berbisnis maupun mau berbisnis. Tapi sebelum itu kita mau ngasih tahu dulu nih, barangkali ada penonton baru di channel ini. Ya, jadi selamat datang di channel Kebun Desain. Betul. Buat yang baru subscribe atau yang tiba-tiba di berandanya muncul nih, oh ada apa nih tipsnya? Ada video tentang tip bisnis. Nah, itu menandakan kamu sudah masuk ke dalam channel Kebun Desain yang merupakan channel edukasi bisnis dan marketing dan juga desain grafis. Betul. Dan channel Kebun Desain ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang melayani jasa branding, sosial media, logo, dan desain kemasan. Iya, dan buat teman-teman yang pengen pesen desain logo ataupun pengen pesen desain kemasan kayak yang di belakang nih, itu bisa langsung aja order di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi kayak gitu ya. Dan kita juga bisa cetaknya nih, kita Betul bisa cetak. Nice. Oke, Apa nih? sekarang ada tips Nu. Oke, tipsnya apa nih kali ini nih? Jadi cara membangun tim dengan beberapa pendekatan ini. Yang pertama Nu, kalau misalnya kita mau merekrut tim, itu kita harus memberikan pendekatan dengan melihat orang tersebut punya kompetensi nggak. Yang pertama kompetensi. Oke, pertama kita melihatnya ada kompetensinya nggak nih ya? Betul, jadi orang tersebut itu yang akan masuk ke dalam usaha kita sesuai nggak dengan kompetensi bidang yang kita geluti. Misalnya kita jasa desain grafis, otomatis kita butuh desainer dong, ya nggak. Terus kita juga butuh operator cetak kemasan dong. Nah, jangan sampai ketika kamu merekrut orang untuk masuk ke dalam usaha kamu itu nggak sesuai kompetensinya. Iya, misalkan kalian open recruitment buat desainer, malah menerima orang yang bisa bikin mesin, misalkan teknik mesin gitu ya, ngoprek motor misalkan. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Itu sangat sekali nggak nyambung gitu. Nah, itu yang pertama adalah kompetensi Nu. Betul. Nah, yang kedua ini adalah karakter. Oke. Penting banget sih buat sebuah usaha harus melihat karakter seseorang. Apakah orang tersebut mempunyai karakter ini nih? Karakter yang penting ini adalah integritas dan jujur. Iya, ya misalkan tadi skillnya oke, misalkan apa potensinya udah bagus, bisa. Tapi ternyata attitude-nya ataupun karakternya itu jelek, tidak jujur, misalkan. Betul. Lah, gimana kita bisa ngelihat dia karakternya bagus atau enggak? Sekarang udah zaman digital Nu. Dan era digital ini sebenarnya keterbukaan. Kan kita bisa stalking sosial medianya. Ya, biasanya itu bisa terlihat dari captionnya, dari fotonya, statusnya. Itu kan kita bisa baca ya. Betul. Itu biasanya status-status kayak itu mencerminkan pribadi orang tersebut, teman-teman. Jadi jangan salah kalau misalkan teman-teman sering bikin update status, update apa kayak gitu ya. Kalau kontennya itu misalkan katakannya kasar, terus culas atau apa, itu kelihatan nantinya. Betul sekali. Jadi hati-hati ya sekarang nih buat teman-teman yang mau mencari pekerjaan dalam membuat status gitu. Terus yang ketiga, chemistry. Oke, chemistry. Karena penting banget sih ketika kita membangun sebuah tim, ada nggak nih chemistry-nya dengan kita? Dengan usaha kita sih lebih jelasnya. Jadi chemistry itu lebih ke apa namanya ya? Lebih ke apa ya? Nu, chemistry itu berarti Kecocokan. Betul, kecocokan. Jadi kayak gini teman-teman, tadi misalkan skillnya ataupun apa potensinya udah bagus nih, udah sesuai kriteria ataupun kelakuannya, pribadinya udah bagus. Tapi itu juga belum cukup. Apakah dia akan cocok atau enggak nih sama kita? Kayak ngobrolnya nyambung enggak sih? Betul. Kayak gitu ya. Terus cara komunikasinya dia bisa nyambung nggak sih? Bisa apa namanya? Bisa nangkep nggak sih cara komunikasi kayak kita kayak gitu? Betul juga, karena untuk melihat chemistry itu sebenarnya gampang sih. Dilihat dari pada saat interview ya, first impression. Iya nggak? Iya. Diajak ngobrolnya enak. Kalau misalnya
pas diajak ngobrolnya kurang enak dan tidak terbuka, wah itu berarti chemistry-nya kurang. Makanya pada saat interview itu kalian benar-benar harus terbuka, jujur, dan memperlihatkan diri kalian itu seperti apa. Siap! Terus yang keempat adalah courage atau keberanian. Oke, keberanian. Jadi kita harus mencari tim yang berani mengambil sebuah tindakan. Dalam artian tindakan positif ya, jangan cari tim yang berani untuk mencuri atau korupsi gitu. Karena kan di dalam sebuah tim itu harus ada orang yang berani mengambil resiko untuk agar sebuah bisnis itu berkembang. Iya, jadi keberanian ini penting untuk menunjang kegiatan berbisnis. Kayak misalkan ada peluang A misalkan, ini ambil jangannya, padahal si peluang ini tuh potensinya bagus banget nih buat bisnis kamu misalkan, tapi karena dia nggak berani, khawatir, udah deh biarin aja, malah diambil orang si kesempatan itu kayak seperti gitu. itu. Jadi intinya sih harus nyari orang yang berani mengambil sebuah keputusan yang baik ya, seperti itu. Nah yang terakhir adalah kultur. Oke. Nah, kita harus mencari tim bisnis yang bisa menyesuaikan dengan kultur usaha kita. Betul. Misalnya kultur usaha kita itu kekeluargaan, kemudian kultur usaha kita itu disiplin, ya mereka harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Iya, misalkan kan orang Indonesia itu terkenal dengan santainya kayak gitu ya, terkenal dengan yaitunya. Kalau misalkan Deadline, misalnya ngerjain deadline. di tempat kerjanya itu harus pakai misalkan celemek gitu ya, atau apa karena tempatnya itu tempat makanan, karena santainya itu biarin aja sih cuma celemek doang kayak gitu kan. Kalau di kita untungnya bebas ya, pakai kaos juga jalan. Iya, karena itu SOP, kalian nggak melaksanakan kultur SOP di situ, atau ya gimana kalian teh kerja di tempat Orang lain lah ya. kayak gitu ya, di tempat yang harus menggunakan celemek malah nggak mau, ya susah kayak gitu. Ya intinya sih selama kalian kerja di tempat orang lain ya, apa ya, patuhi aja apa yang ada di situ. Kayak gitu. Lagian juga kalau kulturnya nyambung, itu enak banget sih, enak banget. Seperti itu kayak ini deh, kayak nikah, kita itu disarankan mencari pasangan yang sekufu. Apa tuh sekufu tuh? Sekufu itu yang kulturnya sama, budayanya mirip, kayak itu lebih mudah nyambung, lebih konon katanya akan lebih awet kayak gitu. Misalkan Paham. orang Indonesia dengan orang Indonesia kayak gitu. Kan kayak gini, misalkan orang luar negeri dengan kita tuh beda banget ya budayanya. Ya, kulturnya beda banget. Beda banget. Misalkan di kita santai, di sana buru-buru. Pas menjalin hubungan ataupun pernikahan, orang di sana tuh cepet dong gini. Orang kita santai aja sih, gitu kan. Jadi itu akan ada slack. Kayak gitu, slack kayak gitu ya, nggak sekufu, nggak sekultur kayak gitu. Betul sekali. Nah, jadi usahakan itu yang paling terakhir, itu yang paling penting juga. Jadi itu aja sih tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mencari tim bisnis atau karyawan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share supaya video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan. Betul. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.